Ketemu lagi dengan kita di channel Komputer HP. Dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang iPhone SE 3 worth it nggak sih buat dibeli? Ya seperti yang kita tahu bahwasanya iPhone SE ketiga sudah dirilis dan mungkin sekarang kalau kalian mau beli atau cari di online marketplace cukup banyak yang sudah menjualnya. Dan yang saya pegang ini bukan iPhone SE 3 tetapi iPhone SE generasi yang kedua, dan tentunya wajib kalian ketahui bahwasanya iPhone SE 3 itu masih membawa bahasa desain dari iPhone yang sebelumnya, yaitu adalah iPhone SE 2. Jadi iPhone SE 2 dan iPhone SE 3 itu dari belakang ataupun depan itu masih serupa dan masih sama saja. Tidak ada perubahan yang signifikan dari segi desain dan juga ukurannya. Jadi ukurannya masih tetap kayak iPhone 8, kayak iPhone SE generasi yang kedua, tetapi secara spek memang lebih ditingkatkan ya. Dari spek, kemudian RAM, kemudian juga dari segi baterai, tentunya iPhone SE 3 ini sudah lebih meningkat dibandingkan generasi iPhone yang sebelumnya. Jadi kalau kita ketahui iPhone SE yang kedua itu memakai bahasa desain iPhone 8, tetapi dengan jeroan ala iPhone 11, di mana menggunakan prosesor Apple A13 Bionic dengan RAM 3GB pada iPhone SE yang kedua. Sedangkan untuk iPhone SE yang ketiga, dan kalau secara jeroan, iPhone SE 3 ini memakai jeroan ala iPhone 13 series di mana menggunakan prosesor Apple A15 Bionic dengan RAM yang lebih ditingkatkan dari yang sebelumnya 3GB menjadi 4GB di iPhone SE 3 ini. Tidak hanya itu, untuk kapasitas baterai di iPhone SE 3 ini meningkat dari 1821 mAh di iPhone SE generasi yang kedua, sekarang sudah menjadi 2018 mAh. Jadi di angka 2000-an untuk baterai iPhone SE generasi yang ketiga. Dan tentunya untuk bahasa desain dari depan juga sama, masih ada jidat dan juga dagunya, dan masih menggunakan Touch ID yang tentunya untuk sistem keamanannya ya. Dan tentunya ini hampir sama saja dengan Touch ID generasi yang kedua kayak di iPhone 8, iPhone 7, iPhone 8 Plus, iPhone SE generasi yang kedua. Jadi pada intinya untuk iPhone SE 3 tidak menggunakan Face ID untuk keamanannya, tetapi masih menggunakan teknologi Touch ID atau fingerprint, dan layarnya juga belum full screen display seperti yang diharapkan banyak orang ya. Meskipun full screen display-nya tadi tidak menggunakan layar OLED, menggunakan layar liquid retina display pun juga nggak masalah, karena untuk tampilan kayak gini terlihat cukup jadul ya. Jadi overall untuk iPhone SE 3 ini harganya juga cukup lumayan murah, karena iPhone SE atau iPhone Special Edition adalah iPhone versi murah tetapi dengan spek yang lebih terbaru. Kayak iPhone SE 3 ini membawa spek ala iPhone 13 series, dan tentunya untuk iPhone SE 3 itu masih belum masuk secara resmi ke Indonesia. Tinggal kita tunggu saja untuk masuk secara resmi. Jadi apakah worth it beli iPhone SE 3 ini di tahun 2022? Kalau menurut saya pribadi, iPhone SE 3 ini memang cukup worth it buat kalian yang memang suka iPhone baru tapi rasa jadul, di mana masih menggunakan Touch ID sebagai keamanannya dan juga masih menggunakan ukuran desain yang jadul seperti ini ya. Tapi membawa spesifikasi yang cukup bagus dan cukup gahar, di mana menggunakan prosesor yang sama persis dengan prosesor di iPhone 13 series, dan juga RAM-nya sudah meningkat menjadi 4GB. Dan tentunya ini bisa digunakan untuk berbagai hal. Jadi kecil-kecil cabai rawit bisa dibilang untuk iPhone SE 3 ini. Tetapi saran saya pribadi, kalau untuk penggunaan sehari-hari, untuk spek ala iPhone 13 series ini juga nggak akan terdampak secara serius ya. Jadi nggak akan terasa banget. Kecuali memang untuk pemrosesan data yang cukup besar. Dan tentunya kalau saya boleh saran, lebih baik kalian pilih iPhone di luar iPhone SE 3. Misalkan saja saya lebih sarankan beli iPhone 12 series, misalkan iPhone 12 biasa, dibandingkan versi murah iPhone 13 series, yaitu adalah iPhone SE 3. Itu pendapat saya pribadi. Boleh kembali ke pribadi kalian masing-masing, apakah kalian lebih mementingkan spek atau iPhone-nya. Fitur iPhone juga berpengaruh pada pemakaian sehari-hari. Sedangkan untuk performa itu tidak selalu kita pakai, bukan? Tentunya desain iPhone itu lebih mempengaruhi dalam keseharian kita, supaya nggak bosan-bosan amat. Ya, meskipun secara desain iPhone memang membosankan ya selama ini. Dan tentunya kalau memang kalian pengen iPhone yang serupa tetapi harganya lebih murah adalah iPhone SE 2. Jadi iPhone SE 2 dan iPhone SE 3 kalau secara bahasa desain itu nggak ada bedanya sama sekali ya.
Cuman beda di performa saja yang lebih bagus di iPhone SE 3. Oke, sekilas pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini. Dan sampai jumpa di next video di channel Komputer HP